Ya, masih bersama Agung di sini dan sekarang kita memasuki bahasan terakhir dari riset audien. Dan di bahasan terakhir ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda untuk mengelompokkan kategori interest yang sudah Anda dapatkan. Kenapa? Karena kita nantinya akan men-split testing lagi interest-interest di kategori yang kita dapat. Nah, misalkan seperti ini. Anda sudah dapatkan interest, misalkan beberapa interest, misalkan untuk public figure, untuk shop brand, untuk magazine gitu kan. Misalkan untuk magazine sendiri Anda misalkan mendapatkan 20 interest atau keyword yang sudah Anda dapatkan melalui proses riset tadi ya. Nah, setelah Anda dapatkan seperti itu ya, kan artinya kita dapatnya bulk nih, bulk interest ya. Artinya kita dapatkan banyak interest. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan banyak interest dan kita tahu misalkan di kategori magazine ini paling banyak membawa lead, konversi atau sales ya, kita bisa men-split testing lagi, men-split test interest-interest yang termasuk di dalam magazine ini ya. Nah, ini nantinya akan mempermudah kita untuk mengetahui manakah interest yang benar-benar membawa sales untuk kita. Nah, jadi kebutuhannya adalah untuk scaling ya, untuk scaling dan untuk split testing lagi ya. Dan di sini saya sudah menyediakan notepadnya ya. Jadi dari bulk interest kita akan mengkerucutkan lagi menjadi single interest. Misalkan nanti taruhlah magazine. Anda punya 10 interest misalkan ya. Nah, nanti Anda split testing lagi, Anda buat iklan ya. Misalkan FB ad 1 dengan interest 1 gitu kan. Lalu nanti FB ads 2 dengan interest 2 gitu ya. Misalkan FB ads 2 dengan interest 2. Lalu yang berikutnya FB ads 3 dengan interest 3 ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita untuk menggali lebih dalam lagi manakah interest-interest yang benar-benar menghasilkan konversi buat kita atau sales buat kita. Dan ini saya pelajari dari course dari Albert Leonardo yaitu P-Scale ya. Itu benar-benar course-nya sangat membantu saya dan saat membuka mata saya ya kan bahwa ternyata benar juga apa yang diomongin kalau misalkan kita hanya memakai bulk interest, kita tidak punya kontrol manakah interest-interest yang benar-benar menghasilkan. Tapi kalau kita memasang single interest dan sini kita bisa mempunyai kontrol, oh ternyata interest ini menghasilkan. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih menyukai cara seperti ini. Misalkan setelah saya dapatkan interest-interest dengan kategori-kategori tertentu seperti ini, saya lalu tinggal mengerucutkannya menjadi single interest. Jadi akan testing lagi. Misalkan saya tahu nih ternyata si magazine ini yang paling banyak membawa konversi, lah lalu saya buat iklan khusus ya dengan interest, dengan single interest ya. Sorry, biar Anda nggak bingung ya, dengan gunakan single interest. Nah, seperti ini. Nah, dari sini akhirnya saya mempunyai ini, bisa tahu ternyata interest-interest mana yang paling banyak membawa hasil gitu atau membawa sales gitu kan. Nah, akhirnya itu yang nantinya bisa saya scale up lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bahasan saya kenapa Anda harus mengelompokkan kategori ya. Tapi kalau misalkan Anda mau mulai dengan single interest juga boleh, tapi saya sarankan Anda masukkan dulu bulk interestnya. Kenapa? Karena kalau misalnya single interest ini saya pikir cocok untuk bagi Anda yang punya budget lebih dan Anda yang punya budget lebih untuk melakukan split test. Tapi kalau misalkan Anda yang masih dalam budgetnya terbatas, saya sarankan gunakan bulk interest tapi masuk ke dalam kategori-kategori tertentu. Nah, seperti itu cara saya bermain Facebook Ads ya. Nah, pada video berikutnya ya saya akan coba menjelaskan ini nih, Facebook Events. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Yuk, bye-bye.